sekarang kita akan memasuki ibadah kebaktian kelompok. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu ini yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45. Kita baca secara responsorial. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus diminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu aku tidak pernah menerimanya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pekerjaan bangsa-bangsa menderita hanya dengan kasih dan besar-besarnya menjalankan kuasanya dan keras atas mereka." Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Puji Tuhan apabila saat ini kita dalam keadaan sehat
dan masih diberikan Tuhan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui pertanyaan malam, pertanyaan hitungan walaupun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada pertanyaan ini tertulis dalam Keluaran 18 ayat 17 hingga ayat 23. Demikian bunyinya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataan. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberikan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang membenci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin rohani ataupun pemimpin sekular, tidaklah gampang. Menjadi seorang pemimpin pasti memikul beban yang sangat berat. Ia harus memikirkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan bahkan memimpin masyarakatnya atau jemaatnya supaya bisa bertumbuh dengan baik. Namun Bapak Ibu Saudara, kerap sekali kesibukan dari pemimpin itu membuat dirinya kelelahan secara fisik dan mental, sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan atau kepemimpinannya secara maksimal. Jikalau seseorang melakukan satu pekerjaan dengan sendiri, dia bisa kelelahan dan akan membuat dia tidak bisa menghasilkan pekerjaannya secara maksimal. Hal seperti itulah yang terjadi, yang dihadapi oleh Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Di samping dia memimpin bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, namun Musa juga harus memimpin dengan seorang diri dan memikirkan dan berusaha untuk memimpin dan melayani bangsa Israel sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara, hal itu diperhatikan oleh mertuanya Yitro. Maka melihat hal tersebut, Yitro
memberikan nasihat kepada Musa dan mengatakan tidak baik bekerja seorang diri. Musa akan cepat kelelahan. Baiklah dia sebagai pemimpin dan juga bangsa Israel sebagai yang dipimpin juga akan cepat kelelahan apabila pemimpinan itu dikerjakan oleh satu orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jelas dalam nats kita saat ini Yitro memberikan nasihat yang luar biasa dan bahkan ini menjadi strategi kepemimpinan bagi bangsa, baik itu kepemimpinan sekular dan juga kepemimpinan secara rohani hingga zaman sekarang. Strategi yang disampaikan oleh Yitro ini kepada Musa dan Alkitab kita ini adalah merupakan suatu strategi kepemimpinan yang luar biasa. Apabila seseorang memimpin dan bisa mengikuti seperti yang dilakukan oleh atau dinasihatkan oleh Yitro ini kepada Musa, saya pikir kepemimpinan itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Yitro kepada Musa? Strategi apa yang disampaikan oleh Yitro kepada Musa? Yang pertama dia mengatakan supaya Musa membentuk wakil-wakil bangsa itu yang akan berhadapan kepada Tuhan. Ada yang wakil untuk 1000 orang, ada wakil untuk 100 orang, ada wakil untuk 50 orang, atau ada wakil untuk 10 orang. Artinya ada di situ teamwork, ada pembagian tugas yang baik, sehingga dengan demikian pekerjaan itu bisa dikerjakan secara bersama-sama dan pasti hasilnya akan maksimal dan lebih banyak, lebih berkualitas daripada dikerjakan oleh satu orang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, nasihat dari Yitro itu dia mengatakan supaya ketika Musa memilih yang akan menjadi wakil atau perwakilan dari bangsa Israel itu, dia harus lebih dahulu memberikan atau memperlengkapi mereka dengan mengajarkan mereka ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, dan memberikan apa yang harus mereka jalani dan apa yang harus mereka lakukan dalam mengikuti kepemimpinan Musa. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang sangat-sangat penting, yaitu juga menasihatkan kepada Musa apabila dia mau mengkader menjadi pemimpin di antara bangsa itu atau menjadi perwakilan bangsa itu yang akan membantu kepemimpinan Musa. Perlu sekali karakter seseorang itu. Karakter itu dikatakan orang yang cakap. Cakap artinya dia terampil secara perilaku dan perkataan. Kemudian dikatakan yang takut akan Tuhan. Ini lebih prinsipil lagi, takut akan Tuhan. Dan setiap orang yang menjadi pemimpin jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian dia tidak akan memimpin dengan sesuka hatinya, semau gue. Dia akan mengetahui bahwasanya di atas dia ada Tuhan. Dengan demikian dia akan berjalan dengan rule yang ada, aturan-peraturan yang ada, ketetapan-ketetapan yang ada, keputusan-keputusan yang ada. Jangan hanya keputusan dia sendiri. Dia menganggap dirinya jauh dari, lebih hebat dari yang di atasnya atau Tuhan sendiri. Kemudian dikatakan orang-orang yang terpercaya, mempunyai integritas, sejajar atau sesuai perkataan dengan perbuatan. Bukan hanya banyak bicara, tetapi tidak ada perbuatan, tetapi dia benar-benar memiliki integritas yang sejalan kata dengan perbuatan.
benci dengan suap, dan juga harus membuat timbul yang bagus. Tapi saudara, dengan demikian, dan apabila hingga sekarang juga kita bisa mempraktekkan kepemimpinan seperti itu, apa yang terjadi? Apa hasil yang bisa didapatkan oleh Musa dari strategi yang diberikan oleh Yetro, mertuanya kepada dia? Pasti yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pekerjaannya akan lebih ringan. Perkara-perkara itu akan lebih ringan dia hadapi, karena perkara kecil bisa ditangani atau diselesaikan oleh perwakilan-perwakilan rakyat itu. Apabila ada perkara besar, mereka akan bersama-sama untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua, yang pasti, pemimpin itu akan sanggup bertahan lama untuk memerintah, karena semua masalah bukan lagi bertumpuk kepada dia sendiri. Sudah ada pembagian tugas, bukan single pada, tetapi ada kepemimpinan kolegial bersama. Maka dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, amat ingat di gereja kita HKBP sejak aturan peraturan tahun 2002 diadakan kepemimpinan yang kolegial yang besar, sehingga ada 5 pemimpin gereja kita sesungguhnya. Ada Epolus, Sekjen, Kadek, Koinonia, Kadek Makia, dan Kadek Dikonia. Karena kepemimpinan itu harus mau berbagi tugas. Apabila hanya satu orang di situ tadi, maka dia akan kelelahan sendiri. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, seperti pengalaman kami para pelayan yang memimpin gereja, jikalau terlalu sibuk dengan urusan serba karena tidak ada teman untuk berbagi tugas, mungkin bisa aja tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan sendiri, untuk merefresh spiritualitas itu sendiri. Apabila spiritualitas seorang pimpinan rohani sudah kosong, maka akan susah untuk berkumpul. Tapi Ibu Saudara, dengan adanya pembagian tugas tadi, kita lihat juga hasilnya. Bangsa itu akan puas, dan juga pemimpin itu merasa puas karena kepemimpinannya bisa melakukan hal yang maksimal, dan bangsa Israel juga akan merasa puas kembali ke tempat mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua kita terpanggil menjadi pemimpin. Mungkin kita tidak pemimpin di negara atau di gereja, tapi setidaknya kita pemimpin di keluarga kita sendiri. Bapak menjadi pemimpin di keluarga, ibu yang menopang anak-anak, bisa abangnya memimpin adik-adiknya. Demikianlah kita berbentuk menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin yang baik dan takut akan Tuhan, dia akan senantiasa memikirkan hal-hal yang terbaik bagi yang dipimpinnya. Dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk membuat apa yang terbaik yang dipimpinnya. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa nasihat dari Yetro ini pada Musa, supaya kita bisa berbagi tugas, membentuk tim, membagi pekerjaan. Jangan bekerja sendiri, jangan memimpin sendiri single trader. Apabila terjadi seperti itu, apa yang dikatakan di sini bisa juga terjadi bagi kita saat ini. Kalaupun di mana kita bekerja atau menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di perusahaan, di gereja, di negara, ataupun di rumah tangga, kita bisa kelelahan sendiri. Tetapi apabila kita mau berbagi, maka hasil yang bisa kita kerjakan itu akan bisa menjadi maksimal. Karena beban itu begitu berat apabila ditanggung oleh seorang diri. Tetapi beban itu akan menjadi ringan
apabila ditanggung oleh bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu juga kita melihat kualifikasi dari seseorang. Apabila dia juga kita butuhkan untuk membantu kita, dan juga bukan hanya ketika kita membutuhkan seseorang untuk membantu kita menjadi pemimpin, tetapi baiklah orang-orang Kristen akan menjaga kualifikasinya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Karena kita akan ditetapkan di satu waktu dan mungkin di satu sisi, apapun itu, kita akan dibuat Tuhan menjadi pemimpin. Apa yang menjadi kualitas atau apa yang menjadi karakter seorang pemimpin di sini yang menjadi perwakilan bangsa Israel yang dikatakan oleh Yitro kepada Musa? Ingat, nama itu juga harus melekat dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan cakap. Cakap itu baiklah kita mengembangkan kualitas kita ini, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Cakap di dalam perkataan dan juga perbuatan. Kemudian takut akan Tuhan. Semua kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, terpercaya, membenci suap, dan orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan dengan jujur dan baik. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi alat Tuhan untuk memimpin. Bapak Ibu Saudara, apabila kita mendengar epistel tadi, karakter manusia bisa seperti karakter dari murid-murid Tuhan Yesus ini, yang senantiasa ingin maju ke depan tetapi tidak melihat siapa dia. Maka apabila kita lihat tadi epistel ini, Yohanes dan Yakobus kata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, buatlah kami satu di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu. Artinya di situ mereka ingin dekat kepada pemimpin itu. Dengan demikian mereka menjadi orang yang hebat, orang yang dianggap tinggi, atau dalam bahasa kata nasangat. Di sini jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, bukan kata mereka harus dekat kepada Tuhan Yesus, satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri, sehingga bisa mereka menjadi pembesar. Siapa yang mau menjadi besar? Di sini dikatakan jadilah menjadi pelayan, bukan menjadi seorang yang dilayani. Supaya kita menjadi seorang pelayan harus ada karakter yang tadi itu. Kita cakap, kita takut akan Tuhan, kita terpercaya, jauh dari suap. Dengan demikian, jikalau itu sudah terpatri di hati kita, di dalam hidup kita, dengan sendirinya Tuhan akan memilih kita satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya. Bukan karena ambisi dan bukan karena kita yang benar-benar ambisi maupun sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus. Tapi lakukanlah panggilanmu, apapun pekerjaanmu sekarang, dimanapun posisimu sekarang, lakukanlah dengan takut akan Tuhan dan tetaplah dalam karakter sebagai pengikut Kristus. Tuhan akan memposisikan dirimu posisi-posisi yang terbaik bagi dunia ini dan di surga kelak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang pantas dipilih adalah orang yang mau belajar akan ketetapan Tuhan. Pemimpin yang pantas dipilih adalah orang yang mau belajar akan keputusan-keputusan Tuhan, sehingga dia juga akan berjalan dalam keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan jalan-jalannya juga akan menunjukkan jalan-jalan yang benar dan bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baiklah kita semua mempersiapkan diri kita dan benar-benar merenungkan kita sekarang berpemimpin di dalam dunia ini. Jadilah pemimpin yang berkarakter Kristus, sehingga banyak orang yang mau datang kepada Kristus dan terlayani
bisa berhasil menjalankan tugas kepemimpinannya karena didukung oleh orang-orang yang berkualitas. Kita juga harus melihat dan melakukan seperti itu dari usaha. Marilah saling menolong, marilah saling mendukung, dan biarlah semua orang yang lain yang di sekitar kita orang-orang yang berkualitas yang tak kita ambil. Dan itu bisa terjadi apabila kita mau mengajari mereka. Dan anak-anak kita juga mari kita buatkan supaya mereka mempersiapkan komunitas hidupnya, integritas hidupnya, karakter hidupnya yang berakhir seperti Kristus. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menempatkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini, baik pemimpin sekular ataupun pemimpin di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah pertanian malam di rumah kami masing-masing malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus dengan firman-Mu yang menyapa kami di dalam perjalanan hidup ini, supaya kami juga memakai strategi seperti yang diajarkan oleh mertua Musa kepada Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel. Dengan memakai strategi tersebut, kami yakin dan percaya kami akan menjadi pemimpin yang Engkau mampukan Tuhan membawa orang-orang, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan dengan anak-anak kami juga mau menunjukkan karakter seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan saat ini. Kami yakin dan percaya mereka juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin ke depan di negara kami dan juga di gereja-Mu. Pemimpin yang benar-benar memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan melakukan tugasnya dengan maksimal. Bapak yang baik, hati kami dan seluruh jemaat yang menghadiri Kristus kami, mulai dari anak-anak hingga orang tua, biarlah Engkau Tuhan yang tetap memberikan kesehatan. Dan terima kasih Tuhan apabila semua jemaatnya masih tetap setia menjaga diri, menjaga kesehatannya, tetap tinggal di rumah dan juga memakai masker, sering cuci tangan. Dan demikian kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami dan menjauhkan pandemi COVID-19 dari diri kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit dan juga yang ada terinfeksi COVID-19. Engkau Bapa yang memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk menahan rasa sakit dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga seluruh keluarga jemaat KJP, Sukatani dan Besok Paulus Depok, dan setiap pekerjaan mereka dengan Kau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan Kau Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga semuanya Tuhan berjalan dengan baik dan menjadi berkat dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berada permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bernyanyi dari buku Emil nomor 228 ayat 1 dan 2. Yesus
Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih pada malam ini kami masih boleh melakukan ibadah pertanian kami melalui media YouTube kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap program rekaman yang masih terus boleh berlangsung untuk ibadah sekolah minggu, ibadah umum dan ibadah pertanian kami. Kami bersyukur untuk setiap tim yang boleh ambil bagian, baik kameramen, baik pemusik, agenda maupun singer dan pendeta yang membawakan firman. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat kami yang pada kesempatan ini yang dalam kondisi sehat tanpa berlangsung apapun. Dan kalau Tuhan Engkau lihat bagaimana kondisi jemaat yang ada yang kurang sehat atau yang jamaah akan kembali mereka dan memberikan semangat bagi kami jemaat kami kesempatan ini untuk kembali pulih, untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau ada beberapa jemaat kami yang mengalami kurang sehat, biarlah Tuhan yang menjamakan dan memberikan kesehatan. Tuhan, kami bersyukur juga untuk jemaat kami Tuhan yang masih terus aktif dalam memikirkan kondisi gereja kami. Kami bersyukur untuk partisipasi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang gereja kami untuk tidak ada lemahnya dan tidak lebihnya di dalam memperhatikan kami jemaat kami kesempatan ini. Juga berdoa untuk yang pendeta, Kau berkati dan bimbing dia bersama keluarganya, terus berikan kesehatan dan damai yang daripada alasannya. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Bapak untuk kondisi pandemi saat ini Tuhan. Sungguh begitu banyak yang kami alami, dari kesedihan, sukacita. Mungkin kami juga memikirkan ke depan seperti apa, banyak ketidakpastian ya Tuhan. Tapi kami mau bergantung kepada Engkau dengan ketidakpastian ini. Dan akhirnya kami semakin melihat bahwa kami harus semakin bergantung dan kami harus semakin mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati Tuhan dan Engkau angkat Bapak ini dengan segala kerendahan hati. Kami mohon Tuhan kasihan-Mu. Kami mohon Engkau melihat kami dan Engkau yang mengangkat sakit penyakit dan wabah ini Tuhan. Engkau berikan cendekiawan para kita juga untuk memikirkan bagaimana mereka menemukan antivirus. Kami berdoa juga untuk pimpinan negara kami dari Bapak Presiden, Menteri sampai pemerintah daerah untuk memikirkan kami sama-sama bergandeng tangan menaikkan perekonomian juga Tuhan dengan kondisi saat ini Tuhan. Sudah begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, sudah begitu banyak orang pemotongan masalah penghasilan, sudah begitu banyak Tuhan yang terjadi di tengah masyarakat kami. Terus berikan kami masyarakat semangat, terus berikan juga hikmat bijaksana dan kesehatan bagi pimpinan negara kami, baik dari Presiden, Menteri hingga pimpinan kami di tingkat daerah. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, biar Engkau yang menguatkan mereka. Berdoa juga untuk setiap pasien yang masih berlangsung dalam kondisi penyembuhan. Berdoa dan bersyukur juga untuk setiap pasien yang sembuh dalam kondisi pandemi ini Tuhan COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis yang sudah mau memberikan waktu dan hidup mereka melayani setiap pasien yang datang Tuhan. Berikan terus juga kesehatan bagi mereka. Berkati juga anak-anak dan yang bersekolah dari rumah Tuhan, karena kejenuhan, kebosanan ada dalam diri mereka. Kadang-kadang mereka akhirnya tidak bersemangat di dalam mengikuti persekolahan. Terus berikan semangat kepada anak-anak Tuhan, berikan semangat pada setiap guru, berikan semangat juga kepada orang tua yang harus mendampingi anak-anak di dalam belajar. Biarlah Tuhan berikan kesabaran, berikan hikmat bijaksana kepada orang tua, berikan semangat kepada anak-anak juga dan kepada guru. Biarlah Tuhan dengan berlangsungnya ini kami tetap memohon pandemi ini tetap berlalu dan kami mohon juga sekolah bisa berjalan dengan baik pada akhirnya nanti. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja kami di dalam kami memikirkan untuk kondisi keuangan, kondisi pembelian tanah, begitu banyak Tuhan yang harus dipikirkan dan dicari jalan keluar oleh gereja kami. Tapi kami yakin dan percaya bersama Engkau kami boleh akan memenuhi itu. Bersama Engkau yang akan cukupkan itu yang lama. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan kami semua di mana kami kesempatan ini. Biar damai Allah sejahtera Allah meliputi kami semua. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang boleh kami naikkan. Kami mengucap
Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari band nomor 730 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.